Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agilium Sudensi, anggota kelompok 1 pada tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan antara lain Sulfadli, Andi Agung Kuitama Putra, Fadli Rafa Sulaiman, Muhammad Mufti Ma'arif, Fauzan Hidayat, Tasya Brilian Usman, Nur Hairani Taufik, dan Samia Firdausia. Itulah anggota dari kelompok 1 yang akan membahas secara umum perbedaan-perbedaan individual yang ada pada peserta didik. Nah, dengan subjudul bahasan perbedaan-perbedaan individual pada peserta didik, dari judul tersebut dapat kita ketahui bahwa inti dari subjudul perbedaan-perbedaan individual peserta didik adalah perbedaan individual dan peserta didik. Maka dari itu, saya akan menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan perbedaan individual dan apa yang dimaksud dengan peserta didik. Nah, langsung saja, perbedaan individual merupakan suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik itu fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seorang memiliki karakter dan ciri-ciri yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan peserta didik merupakan seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, itulah pengertian dari perbedaan individu dan peserta didik. Nah, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan individual peserta didik merupakan suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik itu fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seorang peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda antara seorang peserta didik dengan peserta didik yang lain pada tahap pengembangan potensi diri peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Itulah mungkin definisi singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai subjudul perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa poin secara umum perbedaan-perbedaan individual yang terdapat pada peserta didik pada lingkup pendidikan secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Brilian Usman, nomor induk 1927041015. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Yang ke-8 adalah kondisi fisik. Kondisi fisik seperti panca indera, tinggi badan, serta kondisi-kondisi anggota tubuh lainnya cukup berpengaruh terhadap jalannya proses pendidikan. Apakah peserta didik mampu menangkap pelajaran dengan baik atau tidak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samia Firdausia dengan NIM 1927041008. Saya akan menjelaskan materi yang ketujuh, yaitu mengenai kepribadian. Kepribadian sering diartikan sebagai keseluruhan sifat-sifat seseorang yang memberikan corak yang khas pada individu saat bertingkah laku dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, sehingga pemahaman terhadap pribadi anak mencakup banyak faktor fisik dan psikis serta berbagai aspek potensi yang ada pada siswa. Kepribadian juga merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya, biasanya akan lebih pasif
untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran, terutama dengan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairani Taufik dengan NIM 19270420110. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, yaitu kemampuan atau bakat. Bakat merupakan sifat dari suatu aspek keseluruhan kepribadian individu. Selama menempuh sekolah dasar, peserta didik diutamakan untuk menguasai atau mengetahui alat-alat belajar, dan pada tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi perlu disediakan kegiatan dan perlengkapan untuk mengembangkan bakat anak atau peserta didik. Bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dari dalam diri masing-masing peserta didik dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dikembangkan. Misalnya, seorang siswa lebih mampu untuk mempelajari pelajaran matematika, itu merupakan bakat, sedangkan siswa yang lebih menyukai pelajaran kimia itu merupakan minat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan subbahasan mengenai perkembangan intelektual. Menurut saya, kemampuan belajar, terutama memahami dan menggali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi dengan cepat, dan ada juga mahasiswa yang lambat memahami materi dan perlu dibimbing secara bertahap dalam proses belajar. Selanjutnya, subbahasan mengenai perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya belajar. Peserta didik tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari, bukan hanya dalam kebiasaan, namun juga dalam kondisi tertentu. Kemudian tentang kesiapan belajar. Anak-anak pada usia yang sama tentu saja memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda. Perbedaan itu tidak saja disebabkan oleh bervariasinya kecepatan kematangan, tetapi juga oleh bermacamnya latar belakang yang mendahulunya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemampuan berbahasa, di mana kemampuan berbahasa merupakan kesanggupan, kecakapan, dan kekayaan ucapan pikiran yang digunakan dalam bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam percakapan yang baik. Lebih tepatnya yaitu komunikasi. Komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek psikologis pada peserta didik, di mana aspek psikologis ini adalah faktor yang mempengaruhi jati diri seseorang. Misalnya, tingkat stabilitas emosi, watak, kreativitas, motivasi, dan sikap. Aspek-aspek inilah yang akan mempengaruhi kesuksesan belajar pada peserta didik itu nantinya. Kesimpulan materi kami yaitu perbedaan individu peserta didik adalah kemampuan atau tingkatan serta karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu, di mana ada 6 perbedaan individu yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu perkembangan intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalaman, gaya belajar, bakat dan minat, kepribadian, kondisi fisik, serta aspek psikologis peserta didik itu sendiri. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang perbedaan-perbedaan individu pada peserta didik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.